Mari kita membuka kitab Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya." Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ungkapan berpaut padanya berarti bahwa ia melekat erat dan tidak berpisah darinya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dengan demikian, Naomi, ibu mertua, dan Rut, menantunya, kembali ke kampung halaman mereka. Namun, karena kesulitan hidup, Rut tetap mencari nafkah dengan memungut sisa hasil panen di ladang sampai akhirnya ia bertemu dan menikah dengan kerabat mereka, Boas. Dalam kehidupan berbakti dan hormat kepada orang tua, Tuhan selalu menyiapkan berkat demikian bagi kita. Bukankah segala sesuatu yang ada di bumi merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga? Ketika kita menunjukkan pengabdian seperti itu kepada orang tua duniawi, kita dapat memperoleh berkat Tuhan. Berapa banyak lagi Tuhan akan memberkati kita dengan upah yang kekal, jika kita mempersembahkan hati, pikiran, dan ketulusan kepada orang tua sorgawi? Tuhan berkata bahwa Dia datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan kita, yang memegang kehendak kudus Tuhan, memberitakan kebenaran perjanjian baru Tuhan ke seluruh dunia, dengan tekad yang sama seperti Rut, yang berkata, "Kemanapun engkau memimpin, aku akan mengikuti." Semuanya, para pendosa sorgawi yang ditakdirkan untuk mati, telah turun ke bumi ini dan tinggal di dalam tubuh. Namun, untuk menyelamatkan kita, orang tua sorgawi kita, datang ke bumi ini dan menanggung beban penderitaan manusia yang hanya seharusnya dialami para pendosa. Banyak orang menganggap baik tindakan bakti Rut kepada orang tuanya. Meskipun dia seorang perempuan Moab dan bukan orang Israel, namun semangat bakti dan rasa hormatnya kepada orang tuanya sangat besar. Pada akhirnya, Boas mengambilnya sebagai istrinya, dan dari situ lahirlah Obed, kemudian Isai,
dan melalui Isai yang kemudian membentuk garis keturunan hingga Daud. Dia adalah perempuan bukan Yahudi, yang disebutkan dalam silsilah Israel menurut Matius pasal 1 ayat 1. Melalui hal ini, Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, anak-anaknya, bahwa berbakti kepada orang tua, baik secara jasmani maupun rohani, adalah tindakan berkarunia yang dapat mendatangkan berkat. Marilah kita melakukan segala upaya untuk menghormati orang tua duniawi kita, dengan menjunjung tinggi kehendak Tuhan, dan semoga kita tidak pernah kehilangan iman kepada orang tua sorgawi, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 1 bersama-sama. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1 tertulis, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Efesus pasal 6 berkata, "Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, tetapi dalam ke-10 firman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," sebenarnya adalah perintah kelima. Bukankah begitu? Namun, melalui orang tua duniawi, Tuhan telah membuka jalan kebenaran yang memungkinkan kita juga memahami orang tua sorgawi. Saya berharap kita dapat menjadi orang-orang yang sekali lagi mempertimbangkan tugas kita untuk berbakti kepada orang tua duniawi dan orang tua sorgawi. Tindakan bakti terbesar kepada orang tua duniawi merupakan jalan untuk menuntun mereka di jalan menuju kerajaan sorga. Dengan ini, saya menutup khotbah ini. Terima kasih banyak.